Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FUI Channel yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan saya dalam program Silaturahmi Tokoh. Sore ini kita mengunjungi tokoh-tokoh senior dari Nahdlatul Ulama yang merupakan dzurriyyah dari para pendiri NU. Kita jumpai, kita salam dengan guru kita, Gus Aam Wahid Wahab. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping Gus Aam Wahid Wahab ada salah satu pengurus dari KKNU yaitu Kiai Haji Tamrin. Assalamualaikum Gus Tamrin. Pemirsa FUI Channel yang dirahmati Allah, kedua tokoh kita ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang sedang melakukan semacam reformasi atau apalah, kita dengar nanti dari beliau untuk pencerahan kembali Nahdlatul Ulama agar sesuai dengan khithah Nahdlatul Ulama tahun 1926. Oleh karena itu mari kita dengar ya dari siapa dulu nih, Gus Aam dulu ya. Nah, baik Gus. Ya. Ada yang nanya-nanya pada kita Gus, apa sih KKNU itu dan apa kaitannya dengan dzurriyyah pendiri NU gitu. Silakan ya. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidil amil wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Komite Hitoh Nahdlatul Ulama 1926 atau KKNU 1926 lahir menjawab pertama kegelisahan-kegelisahan yang terjadi di warga Nahdien. Warga Nahdien, kemudian masyarakat secara umum, juga para kiai, para ustadz dan para habaib. Oh gitu. Jadi menjawab keresahan itu pertama ya keresahan, kemudian kegelisahan, kemudian juga kebingungan karena banyaknya pernyataan-pernyataan yang atas statement-statement yang diberikan oleh baik mulai dari pengurus besar Nahdlatul Ulama maupun pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan pengurus PC Nahdlatul Ulama yang tidak sejalan, paham dengan kaidah-kaidah hitoh dan kaidah-kaidah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Yang kedua, memang KKN ini lahir juga karena carut marutnya muktamar NU ke-33 yang di Jombang ya. Pada saat muktamar NU ke-33 itu betul-betul disitulah muktamar yang terburuk dan terparah pada saat itu. Di banyak di sana pada itu terjadi banyak sekali penyimpangan. Dari dua inilah akhirnya kami para dzurriyyah dari dzurriyyah Hasyim Asy'ari, di situ ada Teman-teman ya di Salahuddin Wahid, Musola ya? Ya Musola yang dikenal dengan nama Musola. Ada juga kemudian ada Gus Irfan. Ya, kemudian ada beberapa Gus lagi dari Kebuyaran Dzurriyyah Hasyim Asy'ari Kebuyaran. Kemudian dari Dzurriyyah Wahab itu sebetulnya ada saya sendiri, Gus Aam Wahid Wahab, ada kakak saya juga, Kiai Haji Jody Wahid Wahab, dan Kiai Haji Hasyim Wahab, setelah langsung dari Kiai Wahab atau Paman berarti, paman saya sendiri. Nah, dengan lahirnya ini, kita ini bukan ingin menjadi tandingannya PBNU. Bukan ya? Kita terus terang ingin sama-sama meluruskan ini, Nahdlatul Ulama kembali ke hitohnya, jadi dirinya, caranya, dan ke marwahnya. Karena sekarang ini banyak sekali warga NU itu malu menyebutkan sebagai warga NU. Banyak juga yang
dari warga yang lainnya, misalnya dari warga Muhammadiyah atau yang lainnya sering menyindir kita, gitu kan? Jadi menyindir kita bahwa sekarang kok begini Gus, gitu. Nah ini kita berharap mudah-mudahan dengan dengan adanya KKN itu bisa lebih banyak berbuat untuk meluruskan dan mengembalikan kita 1926 sesuai dengan cita-cita para pendirinya. Para muassis pendiri NU mulai dari Mbak Hasyim Asy'ari, Pak Fatullah dan yang lain-lainnya. Dan alhamdulillah di KKN ini 1926 ini sudah banyak studia yang tergabung. Ya. Ada almarhum, ada Haji Umayyah Jubair, Bang Osam, ada juga Haji Zaim dari Sumondo, ada beberapa juga kuliah dari mantan pengurus PBNU. Itu mungkin yang sementara yang saya sampaikan mengenai KKNU. Tujuannya ya hanya ingin saja, ingin meluruskan, mengembalikan, memperbaiki NU itu betul-betul pada akhirnya bisa melayani umat, bisa melayani umat yang sekian juta ini. Karena itu kita menginginkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk bisa juga mensosialisasikan KKNU ini kepada masyarakat yang di bawah, warga Nahdien, sehingga beliau itu tahu bahwa ternyata ada NU yang insya Allah lurus, insya Allah sesuai kita sesuai dengan kita. Yang kita harapkan dari para kiai, para baik, para ustaz, para munai dan para semua pelaku dari kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing tempat tersebut. Itu barangkali dari saya, mungkin nanti bisa ditambah oleh Pak Tamrin sebagai salah satu ketua panitia dari Komite Tauhid PP pengurus besar Komite kita. Terus pengurus besar, salah satu ketua panitia dari pengurus besar Komite Tauhid Nahdlatul Ulama 1926. Saya sebagai sekjen. Alhamdulillah. Kita berpindah kepada Kiai Haji Tamrin, salah satu ketua Tanfidiyah Komite Khitab NU 1926. Pak Kiai Tamrin, boleh mungkin disampaikan visi misinya itu apa? KKNU 1926. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Ahab sebagai sekjen pengurus besar KKNU, bahwa Komite Khitab Nahdlatul Ulama atau KKNU 26 itu didirikan pada tanggal 24 Oktober 2012. Sudah 2 tahun lebih ya? Dan 24 Oktober sekarang. Pas 2 tahun ya? Iya. Ditemui di dalam Kesatuan Pondok Pesantren Kedung, di dalamnya Fusolah. Dan kita sepakati Kiai Salahuddin Wahid atau Sholah sebagai ketua. Dia intent kegiatan-kegiatan halaqah di berbagai pondok pesantren Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten. Sudah berapa kali halaqah, Gus? Insya Allah ini halaqah, insya Allah bulan tanggal 29 ini kita halaqah ke-17. Di mana, Gus? Di tempatnya berbeda-beda. Untuk pindah-pindah ya? Ini insya Allah di Madura, di Sumeneb. Pesantren An-Nufiyah dulu. Ya. Di Probolinggo pernah, di Jakarta juga pernah. Di Jakarta di mana, Gus? Di Darun Najah. Di Ujami. Darun Najah. Kemah Rus Amin. Ya, betul. Alhamdulillah, Alhamdulillah, banyak para kiai. Kita melihatnya begini ya. Kalau kita lihat
rel yang dibuat oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau waktu itu sebagai Rois Akbar. Jadi Rois Akbar itu hanya untuk Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, setelah beliau Rois Akbar. Nah, beliau sebagai Rois Akbar itu dalam Muqaddimah Qanun Asasinya, salah satunya beliau menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah Jam'iyatul Adli. Jam'iyatul Adli. Apa itu? Wa islahin dan terakhir wa ihsanin. Suatu institusi, suatu gerakan yang menitik beratkan pada pola pikir, pola sikap, pola perilaku yang jelas berdasarkan pada Quran, hadis, ijma', qiyas. Penekanannya bagaimana menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, memperjuangkan sistem-sistem kebaikan. Bagaimana Republik Indonesia itu, apapun siapapun partai presidennya, tetap menegakkan keadilan dan kebenaran, ya, dengan memperjuangkan sistem-sistem yang baik untuk kemaslahatan umat. Nah, ini selalu dijabarkan pemakan. Karena sangat, sehingga politik di Nahdlatul Ulama itu politik kebangsaan. Lewat muktamar tahun 84 di mana itu ya, ya sebagus itulah kita kembali ke kita. Nah, yang pertama. Yang kedua, terkait dengan konteks politik, NU itu bukan partai politik jelas. NU itu menjaga jarak dengan semua partai. Makna menjaga jarak lah ini sudah disusun sedemikian rupa oleh para ulama-ulama, Kiai As'ad, Dr. Arifin, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Dr. Hadi Maksum dan sebagainya. Beliau itu telah membuat relnya. Ya, relnya. Nah, rel ini perkembangan 5 tahun 10 tahun terakhir ini, rel ini mau dibelokin karena sehingga bagaimana NU itu adalah kendaraan yang jelas, bukan Grab yang bisa ditelepon anterin ke sana ke sini, tidak, bukan taksi, bukan, tapi kendaraan yang relnya jelas. Nah, upaya KKNU adalah bagaimana NU ini mengembalikan Jam'iyah Nahdliyah ini kepada rel yang jelas. Kenapa? Kalau NU-nya tidak akan ada perubahan, tidak akan sampai kiamat tidak akan ada perubahan. Tetapi multi tafsir dari para pengurus ini yang kadang-kadang membelokkan sesuatu yang benar. Nah, multi tafsir inilah salah satu yang kita ikhtiari di KKNU, mengikhtiari agar menurut tafsir aja. Apa menurut tafsirnya? Ya, jangan dimaknai untuk kepentingan politik sesat. Apalagi sampai terjadi politik ya, alhamdulillah. Yang terakhir berkaitan dengan itu semua, warga NU itu kan kalau Jam'iyah itu bisa dihitung. Siapa itu Jam'iyah? Mereka yang punya kampanye, mereka yang kultural, ya. Tapi yang puluhan juta itu yang jamaah, yang non struktural, itu tidak terhingga 80% bahkan 100 juta lebih. Nah ini, ya ayo kita sesuaikan dengan supaya tidak dibelak-belakan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk oleh oknum-oknum struktural yang punya kepentingan membelokkan, mengajak jamaah yang puluhan juta itu untuk kepentingan besar. Dan ini kita jangan sampai terjadi, karena tidak sesuai dengan buah karya ulama besar, ada Syekh Hasyim Asy'ari, ada Syekh Al-Mu'min. Jadi kalau bahasa kerennya NU itu buah karya ulama-ulama yang tidak perlu dilakukan lagi. Bagi Khalil Al-Bansalani, ya, bagi Hasan Arifin,
di bawah generasinya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Waqtullah, masuk ulama-ulama yang luar biasa. Generasi berikutnya kita-kitanya cuma rawat aja, tidak ikut mendirikan. Ya, kenapa ngerawat aja kok nggak kopal merawatnya? Mungkin itu. Baik, kalau boleh saya tanya lagi Gus sedikit, kira-kira nanti peranan KKNU ini terhadap NU yang sudah ada, yang ingin diajaklah kembali ke khitab atau dicerahkan khitab, itu kira-kira apa nantinya peranan supaya tidak menimbulkan konflik gitu nantinya? Sebetulnya dari Komite Khitab Nahdlatul Ulama 1926 itu atau KKNU 1926 itu kita sudah mengirimkan 2 buku, 1 buku kesimpulan berwirang, 2 buku Nahdlatul Ulama sebagai sumber kekuasaan. 2 buku ini kita sudah kirim ke hampir semua PT, NU atau cabang Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Pulau Jawa. Bagian di Bali sudah kita kirim. Mudah-mudahan saya berharap para pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik yang di kabupaten atau yang di kota sudah menerima buku ini dan sudah membaca, menganalisa dan mengevaluasi. Karena kita ingin sekali mudah-mudahan pada saatnya nanti kita ingin berdialog, dengan para pengurus cabang yang ada di kabupaten, kota, bahkan yang ada di wilayah atau yang ada di PD. Karena kita harus sama-sama bahasanya mungkin sama-sama pelajari, sama-sama pertimbangkan, sehingga kita akan mendapatkan gambaran atau menentukan sikap bagaimana NU ke depan. Apalagi NU ini dalam waktu dekat tahun 2026 sudah 100 tahun. Jadi kita ini harus benar-benar bangkit gitu. Bangkit mengembalikan NU pada masa jayanya di tahun era-era lahirnya Nahdlatul Ulama ketika dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan mudah-mudahan buku tersebut sudah diterima dan sudah dibaca dan sudah didiskusikan dengan teman-teman yang ada di PT. Insya Allah nanti kita akan atur jadwal. Baik. Yang kedua mungkin kita tentu juga nanti akan berkomunikasi dengan para sepuh dari Nahdlatul Ulama yang insya Allah masih banyak. Masih ada Nawawi, Sidogiri, masih ada Ngaji di Sarang, masih ada Kira Azaim di Situbondo. Ada beberapa kiai yang memang punya pengaruh besar di Nahdlatul Ulama, bahkan di Jakarta alhamdulillah banyak sekali. Ini ada Kiai Maulana Kamal Yusuf, Ketua NU Jakarta, kemudian ada juga Tifal di Hak, juga Ketua NU yang ada di Jakarta, termasuk Ketua Suriah NU Mahfud Hasil. Mudah-mudahan Syukron aja ya di Jakarta. Termasuk Syukron juga dan beberapa habaib yang alhamdulillah sudah mengerti dan paham apa yang dimaksud atau yang dituju oleh komite itu NU Indonesia. Sekali lagi, kira-kira concernnya KKNU nanti untuk persatuan dan kesatuan umat dan kejayaan bangsa Indonesia apa jadinya komitmennya? Kita mungkin ya. Terima kasih. Perlu yang disampaikan Anda ya. Jadi jangan salah persepsi terhadap keberadaan KKNU. Saya mengatakan bahwa jumlah warga NU, jamaah NU itu menunjuk. Yang ini belum sempat dalam bahasa Jawa diopeni oleh struktur yang ada sekarang. Kenapa? Karena memang mereka itu jumlah terlalu banyak. Yang kedua, struktur itu sudah tersusun rapi.
punya PP, PW, PC, RWC, ranting, anak ranting, punya planom dan sebagainya. Yang struktural. Nah itu yang akan concern dengan strukturalnya. Kami ikutlah membantu masyarakat untuk ngopeni yang banyak ini, yang bukan struktural, yang masih berserakan. Termasuk bagaimana ikut ini berpolitik ala itu. Berpolitik. Ke depan kita juga berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Ekonomi warga. Yang duanya ada concern ya dari KKNU. Kita juga concern ekonomi. Kemudian yang tidak kalah penting pendidikan. Kan ada itu apa? Saya juga nggak tahu dasarnya apa. Ada orang bilang kalau pendidikan formal universitas sudah ada itu Kapling Muhammadiyah. Kalau santai Kapling NU itu saya juga nggak tahu hasil survei atau apa nggak tahu. Yang jelas NU Muhammadiyah itu satu, sama-sama khidmat kepada umat. Nah ke depan kita juga menyuburkan, menumbuh kembangkan pesantren Ma'had Ali yang sudah berkembang sedemikian rupa. Ini kita tumbuh kembangkan. Bagaimana pesantren itu mandiri dalam bidang ekonomi, mandiri dalam bidang akademis ya kitabiyahnya, universitasnya, sekolahnya dan sebagainya. Nah, maksudnya lebih ke sana dan kemakmuran masyarakat duafa ini jangan dibuat pengelolaannya, jangan sampai pengelolaan kepada duafa ini dibuat sambilan. Justru bagaimana mengangkat duafa sebagaimana Pak Hasim tadi di Indonesia itu proses pemiskinan lebih subur daripada kondisi miskin rakyat itu sendiri. Jadi rakyat yang miskin diproses untuk pemiskinan struktural, kemiskinan struktural itu termasuk itu. Iya. Untuk kepentingan tentunya tidak tertentu tadi kalau terjadi. Iya. Bahasa Jawanya kualat yang Indo, miskin nggak dibantu. Iya. Sama di menit kayak gitu. Iya. Terus kalau ini mungkin yang terakhir, concern dari KKNU terhadap keselamatan bangsa dan negara ini kan lagi rame-rame nih, ada kemarin RUU HIP, sekarang undang-undang Omnibus Law yang istilahnya katanya terlalu buru-buru dipaksakan untuk disahkan. Apa ada juga concern dari KKNU tentang hal itu dan bentuk pensikapannya kayak apa? Kalau biasanya yang saya dengar dulu itu kan NU ini yang paling rajin untuk mengadakan istighosah untuk keselamatan bangsa. Apakah ada juga pemikiran kepada hal itu? Silakan Gus. Ya Tamrin boleh ya. Atau dua-duanya silakan. Tentu kita sudah sama-sama melihat bagaimana keadaan negara dan bangsa kita ini. Ya hanya tinggal satu harapan kita, ayo sama-sama kita berdoa. Beristighosah, mungkin maulid, mungkin salawatan dan sebagainya. Yang intinya kita ingin mudah-mudahan Allah dengan segala kekuasaan ini memberikan kedamaian kepada Indonesia, memberikan ketenangan kepada Indonesia, dan memberikan sesuatu yang perubahan besar, betul-betul nantinya akan bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah nanti kita juga akan mengadakan kegiatan maulid, istighosah, dan salawatan di beberapa tempat, di beberapa posisi, terutama dan insya Allah ya. Untuk keselamatan bangsa ya? Ya, untuk keselamatan bangsa, untuk juga selain selamat, saya juga ingin mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik lah di Indonesia. Baik Gus, terima kasih. Ada, silakan. Jadi betul yang saya tadi. Ada dua pendekatan yang mesti sama-sama kita lakukan, pendekatan akliyah dan pendekatan ilahiyah. Apa yang dilakukan Presiden, DPR RI, DPD, MPR
itu harus kita maknai sebagai ikhtiar. Endingnya Allah punya hak. Endingnya Allah yang punya. Sehingga bahasa kami silahkan deh ikhtiar sehari itu 23 jam, ya kan? 59 menit, 59 detik, tapi masih ada 1 detik. Itu nilai Allah ya, itu bisa bubarin ikhtiar segitu banyak. Ya. Nah itu artinya kita di KKNU itu pendekatan akhirnya bagaimana memberikan kritik, saran, ya, yang komprehensif kepada pemerintah, kepada semua pihak untuk kemaslahatan umat, rujukannya umat, bukan partai, bukan penguasa, tidak umat. Nah, kenapa demikian? Karena memang itu diamanatkan dalam diamanatkan umat. Satu. Pada detik yang sama kita juga menajak, ya, sehingga kita kepada adik-adik mahasiswa, masyarakat, silahkan menyampaikan ekspresinya. Cuma pesan kami satu, hati-hati dengan penumpang-penumpang gelap yang itu lebih memicu anarkis. Dan karena kita suasana pandemik ya, ya protokol kesehatan juga ada. Sisi lain kita tetap menjalankan pendekatan memohon kepada Allah untuk keselamatan bangsa. Ya. Jadi kita tidak dikendalikan oleh orang tertentu, partai. Nah, independen ya, KKNU itu ya. Lainnya jelas. Iya. Baik, terima kasih Gus Aan dan Gus Tamrin. Pemirsa FB Channel yang dirahmati Allah, demikian kita telah bincang-bincang dengan kedua tokoh kita dari Komite Khitoh Nahdlatul Ulama 1926. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan pada kita semua tentang apa yang disebut dengan KKNU 1926, dan bagi pemirsa FB Channel yang kebetulan latar belakangnya adalah dari kalangan Nahdien, ya tentunya sangat diharapkan ya partisipasinya dan juga mungkin saran, kritik dan sebagainya untuk KKNU 26 yang komit untuk membangkitkan para ulama demi kejayaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.